Bab 2631. Lin Yi mengambil tindakan. Keduanya tercengang ketika melihat dokumen di atas meja. Mereka tidak menyangka akan bertemu dengan orang penting seperti itu saat menyelidiki suatu situasi. Masih sangat muda dan sudah berada pada peringkat ini, tidak semua orang bisa mencapainya. Halo, Kepala. Tidak, aku sekarang seorang pendeta Tao, tidak perlu seformal itu. Lin Yi melambaikan tangannya, memberi isyarat agar keduanya duduk. Luangkan waktu untuk menjelaskan. Apa yang terjadi? Bagaimana dia bisa sampai di ICU? Itu luka tembak. Luka tembak. Lin Yi berhenti sejenak, di tempat seperti Tiongkok, tidak sembarang orang memiliki hak istimewa untuk mengalami cedera seperti itu. Haruslah seseorang setingkat pemimpin Brigade Garda Pusat atau CEO konglomerat besar. Tetapi Zhang Yufu hanyalah seorang Taois tua yang bejat, tampaknya tidak mungkin dia terlibat dalam masalah seperti itu. Di mana kamu menemukannya? Di hotel musim semi di kota, kata detektif pendek dan kurus itu. Karena korban baru bayar 1 hari, besoknya siang, saat belum check out, sesuai prosedur mereka masuk ke kamar dan memeriksa, ternyata korban sudah ada di dalam kamar. Tatapan Lin Yi berubah serius. Berdasarkan deskripsi mereka, TKP seharusnya di hotel. Apakah kamu sudah memeriksa rekaman pengawasan? Ya. Saat kejadian, sistem pengawasan hotel sedang rusak, jadi kami tidak menemukan orang yang mencurigakan. Pengawasan rusak. Lin Yi bergumam, menyadari ini bukan masalah sederhana. Kemungkinan besar itu disengaja. Jika itu benar, maka insiden ini jauh lebih rumit. Berapa banyak tembakan yang dilepaskan? 1 tembakan di dada, kata polisi yang pendek dan kurus itu. Tapi struktur tubuhnya berbeda dari yang lain. Jantungnya terletak di sisi kanan, jadi dia nyaris lolos dari bencana. Pelakunya pasti sangat profesional, gumam Lin Yi. Keduanya terkejut. Bagaimana Anda bisa tahu, Tuan? Fakta bahwa penyerang bertindak sedemikian rupa menunjukkan niat yang jelas untuk membunuhnya, dan hanya melepaskan 1 tembakan ke dada menunjukkan keyakinan yang luar biasa terhadap metode mereka. Pastilah seorang pembunuh profesional. Mendengar analisis Lin Yi, keduanya mengangguk berulang kali. Mereka belum memikirkan hal ini sebelumnya. Selain itu, apakah kamu menemukan hal lain? Lin Yi melihat foto-foto itu, sepertinya ini bukan hanya terjadi begitu saja. Kejadiannya 2 hari yang lalu, tapi kami tidak menemukan informasi apapun tentangnya di tempat kejadian. Baru setelah dia dibawa ke rumah sakit, kami melakukan penyelidikan menyeluruh dan mengetahui bahwa dia berasal dari Gunung Longhu, dan itulah alasan kami datang kepada Anda. Sehari sebelum kemarin, Lin Yi menyentuh dagunya. Sesuai rencana Zhang Yufu sebelumnya, dia seharusnya kembali ke istana Shangqing hari itu. Kalau saja tidak terjadi apa-apa, dia pasti sudah kembali. Di rumah sakit mana dia? Rumah sakit pertama yang berafiliasi dengan Nanda. Lin Yi mengangguk, kalian harus melaporkan ini kepada pimpinan kalian, dan mengatakan bahwa Zhang Yufu sangat bersih dan tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya. Kalian bisa menunda pengumpulan bukti untuknya. Sambil berkata demikian, Lin Yi mengetikkan nomor teleponnya ke dalam teleponnya. Ini nomor saya. Kalau pimpinan kalian ada masalah dengan pengaturan seperti itu, silakan hubungi saya. Baiklah. Meskipun keduanya lebih tua dari Lin Yi, perbedaan auranya cukup signifikan. Kita akhiri saja seperti ini, aku tidak akan menahanmu. Kata Lin Yi. Tinggalkan nomormu juga. Aku mungkin perlu menghubungimu nanti. Menyebutnya, masalah, terlalu jauh. Hubungi saja kami jika Anda membutuhkannya. Setelah meninggalkan nomor mereka, Lin Yi mengantar mereka pergi. Sementara itu, Li Yongnian dan Zhuang Xiaoyun mendekat. Paman Master sedang dalam masalah, ayo kita periksa. Yang lainnya baik-baik saja, tetapi Zhuang Xiaoyun sudah menyeka air matanya. Dia di ICU, dan kamu tidak akan bisa menemuinya meskipun kamu pergi. Tunggu saja di rumah. Lin Yi menghibur. Lagi pula, dia sudah keluar dari bahaya sekarang, jadi jangan khawatir. Urus saja urusanmu sendiri dan jangan stres memikirkan ini. Semua orang pergi dengan ekspresi khawatir, jelas masih gelisah. Saat keadaan sudah tenang, Lin Yi mengeluarkan ponselnya dan menelepon Xiao Bing. Kalian di mana? Kami sedang beristirahat di Yanjing, ada apa, Lin Bro? Apakah ada misi baru? Tanya Lin Yi. Belum. Karena kami sudah bebas, kami secara sukarela tinggal bersama Brigade, berharap bisa meningkatkan keterampilan kami. Beritahu rombongan untuk berkumpul sesegera mungkin dan datang ke istana Shangqing Gunung Longhu. Saya akan membantu kalian berpamitan. Xiao Bing tidak bertanya lebih jauh, itulah aturan Brigade penjaga. Setelah perintah dikeluarkan, perintah itu harus dilaksanakan tanpa syarat. Setelah menutup telepon dengan Xiao Bing, Lin Yi menelepon Liu Hong. Pada saat seperti itu, pemberitahuan kepada kelompok memerlukan panggilan telepon. Liu Hong mudah diajak bicara, memberinya cuti seminggu, yang dapat diperpanjang jika tidak ada masalah.
Jika terjadi sesuatu, mereka harus segera berkumpul kembali. Sekitar 4 jam kemudian, sekitar pukul 2 siang, rombongan tiba di Istana Sanqing. Bos, kenapa kau menjalani hidup di tempat seperti ini? Bahkan tidak ada tempat pedang harta karun besar yang layak, kata Zhao Yunhu. Kau bicara soal pedang harta karun besar, siapa peduli apakah itu pantas atau tidak, kata Zhao Jianfeng. Semuanya, tetaplah serius, aku punya hal penting untuk dibicarakan dengan kalian. Lin Yi berbalik, berdiri di gerbang tanah terberkati, menunjuk ke kamar Zhang Yufu yang tidak jauh dari sana. Aku harus segera pergi. Kau harus menjaga ruangan itu baik-baik, dan jangan ada seorang pun, termasuk para Taois Istana Sanqing, yang boleh mendekat. Dipahami. Semua orang menjawab serempak. Hanya ini tugasmu. Jagalah ruangan itu selama aku pergi. Setelah meninggalkan instruksi, Lin Yi pergi. Dia tidak bertindak tanpa alasan. Karena situasi yang dihadapi melampaui ekspektasinya dalam hal kompleksitas. Jika Feng Jiaming datang untuk mencuri sesuatu, mungkin itu hanya demi uang. Mungkin Zhang Yufu benar-benar menyembunyikan emas dan melakukan hal ini. Namun sekarang, Zhang Yufu diserang, membuat masalah menjadi serius. Feng Jiaming hanyalah seorang penjahat kecil, bahkan dengan 100 nyali, dia tidak akan berani melakukan hal seperti itu kepada Zhang Yufu. Dengan menggabungkan berbagai faktor, situasinya menjadi jelas. Dalam bayang-bayang, kelompok lain mungkin mengincar harta milik Zhang Yufu. Dan kelompok itu lebih profesional dan kejam. Mempertimbangkan pernyataan Li Yongnian sebelumnya. 5 tahun lalu, seseorang mencoba mencuri dari Istana Sanqing, mencegah Zhang Yufu turun gunung selama bertahun-tahun. Ini menunjukkan harta milik Zhang Yufu mungkin lebih dari sekadar berharga. Itulah sebabnya dia membawa kelompoknya ke sini. Lin Yi tidak mempercayai siapapun, dan dengan kejadian seperti itu, orang biasa tentu tidak dapat menjaga Istana Sanqing. Orang tua itu cukup misterius. Sambil bergumam, Lin Yi menyeringai lalu berjalan menuju rumah sakit. Bab 2632. Tempat benar dan salah. Dari Gunung Longhu ke rumah sakit, jaraknya sekitar 160 km. Lin Yi tiba dalam waktu 1,5 jam lebih sedikit. Sebagai rumah sakit lokal terbaik, kampus Universitas Nanyi tidaklah kecil. Tetapi waktu sudah menunjukkan lewat pukul 5 sore, dan tidak banyak orang di rumah sakit, membuatnya terasa jauh lebih sepi. Pada saat ini, 4 orang berdiri di pintu masuk bangsal rawat inap rumah sakit, 3 pria dan 1 wanita, semuanya lanjut usia. Orang yang berdiri di depan adalah Liu Fanrong, Direktur Rumah Sakit Universitas Nanyi. 3 sisanya adalah eksekutif rumah sakit lainnya. Direktur Liu, dengan pemimpin sebesar itu, mengapa mereka datang ke sini, tanya wanita parubaya di antara mereka, bernama Meng Guizhen. Saya tidak tahu detailnya, para pemimpin di atas hanya mengatakan mereka akan segera tiba, jadi kami di sini untuk menyambut mereka. Yang lainnya mengangguk, melihat sekeliling sambil menunggu kedatangan Lin Yi. Tak lama kemudian, Lin Yi mengendarai mobilnya menuju pintu masuk bangsal rawat inap. Setelah memarkir mobilnya, dia melihat 4 orang berdiri di pintu masuk dan secara naluriah menduga bahwa mereka adalah pimpinan rumah sakit. Anda pasti Direktur Liu. Lin Yi mengulurkan tangannya dan berkata dengan sopan. Melihat Lin Yi, Liu Fanrong tertegun sejenak, dan kamu siapa? Saya Lin Yi. Setelah mengetahui nama Lin Yi, mereka berempat terkejut. Anda wakil sekretaris jenderal Asosiasi Medis Huaxia. Hanya judul kosong, tidak terlalu berguna. Memastikan identitas Lin Yi, keempat orang itu agak linglung. Masih sangat muda dan sudah menjadi wakil presiden Asosiasi Medis Huaxia. Mungkin tidak terlalu mampu. Sekretaris Lin, halo. Liu Fanrong mengulurkan tangannya dan menjabat tangan Lin Yi dengan erat. Selamat datang di rumah sakit kami untuk bimbingan. Direktur Liu, Anda terlalu sopan. Dengan Anda di sini, bagaimana mungkin saya memenuhi syarat untuk melakukan hal-hal seperti itu, kata Lin Yi dengan sopan. Saya datang ke sini hari ini terutama untuk urusan pribadi, berharap Direktur Liu bisa memberi saya sedikit kemudahan. Tidak masalah, selama itu masih dalam kemampuanku, jangan ragu untuk bertanya. Saya punya teman di ICU, dan saya ingin masuk dan menjenguknya. Itu bukan masalah, aku akan segera mengaturnya. Setelah pertukaran singkat, Lin Yi dibawa ke lantai 3 Departemen Rawat Inap, tempat ICU berada. Sesampainya di sana, Liu Fanrong memperkenalkan Lin Yi kepada Direktur ICU, Wang Zipeng, menjelaskan situasinya, dan kemudian mempersilakan Lin Yi masuk. Setiap ICU rumah sakit kurang lebih sama, begitu masuk, Lin Yi melihat Zhang Yufu. Pada titik ini, sebagian besar perlengkapan yang ada padanya telah dilepas. Berdasarkan pengalaman, Lin Yi menduga dirinya telah terbebas dari bahaya, karena sudah tinggal di sini selama 2 hari. Kamu datang. Aku hanya ingin menjengukmu, kata Lin Yi sambil tersenyum, kondisimu cukup baik, seharusnya sudah aman. Ini adalah ICU, tidak sembarang orang bisa masuk. Selain toilet wanita,
tidak ada tempat di rumah sakit ini yang bisa mencegahku masuk, jawab Lin Yi. Jangan bicara dulu, biar aku periksa kondisimu. Kalau memungkinkan, kami akan memindahkanmu, kamu tidak perlu tinggal di sini lagi. Kemudian, Lin Yi dan Direktur ICU, Wang Zipeng membahas kondisi Zhang Yufu. Karena ia siap dipindahkan, dibuatlah pengaturan untuk memindahkannya ke bangsal perawatan tinggi. Setelah sibuk selama lebih dari 1 jam, akhirnya selesai. Sudah lewat jam 7, kamu lapar. Aku akan ambilkan sesuatu untukmu. Tidak butuh makanan, tapi kau seharusnya tidak datang, Istana Sanqing membutuhkan seseorang untuk menjaganya, kata Zhang Yufu. Jangan khawatir, semuanya sudah diatur di rumah, tidak akan ada yang salah. Lin Yi berdiri di dekat jendela, tersenyum pada Zhang Yufu dan berkata, aku benar-benar meremehkanmu. Jarang sekali orang terkena luka tembak di Tiongkok. Jangan mengejekku, kalau saja hatiku tidak berada di sisi yang benar, aku pasti sudah mengadakan pemakaman hari ini. Saya pikir ini hanya kebetulan, kata Lin Yi. Orang yang membawamu turun dari gunung itu pasti Feng Jiaming, kau bisa menebaknya. Tapi di balik layar, mungkin ada kelompok lain yang mengincar harta bendamu. Mereka cukup tangguh dan setidaknya sangat profesional, dan mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk bertindak langsung melawanmu. Kau sudah menebaknya. Wawasan Lin Yi membuat Zhang Yufu tercengang. Karena dia mungkin telah menduga bahwa Zhang mempunyai sesuatu yang tersembunyi dalam miliknya. Hal-hal ini di permukaan, mudah ditebak, kata Lin Yi. Lagi pula, serangan mereka terhadapmu adalah karena mereka tidak ingin kau menghalangi mereka. Kau tidak berguna bagi mereka, jadi mereka membiarkanmu tetap hidup. Kalau tidak, mereka tidak akan sekejam itu. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa alasan paling jelasnya adalah pihak lawan kemungkinan besar tahu di mana harta bendamu berada. Setelah berhenti sejenak, Lin Yi melanjutkan. Kudengar dari Liong Nian, 5 tahun lalu seseorang datang ke Istana Sanqing untuk mencuri sesuatu, dan kau belum meninggalkan gunung. Orang-orang yang bergerak melawanmu dalam kegelapan kali ini pasti sudah bersiap. Kau benar, kata Zhang Yufu. Saya baru menyadari bahwa kemungkinan besar itu adalah orang-orang itu. Butuh bantuanku. Aku akan mengurusnya sendiri, aku tidak ingin menyeretmu ke dalam masalah ini. Baiklah, kata Lin Yi sambil tersenyum, kalau ada yang kamu butuhkan bantuan, beritahu saja aku. Zhang Yufu menoleh dengan susah payah, apakah kamu tidak sedikit penasaran? Sejujurnya, aku cukup penasaran, kata Lin Yi. Tapi itu urusanmu, kalau aku terus-terusan ikut campur, rasanya kurang ajar. Meskipun aku bukan pria sejati, aku masih punya dasar moral. Hehe. Zhang Yufu menunjukkan senyum penuh arti, selama kamu tidak mencari kematian, kamu pasti akan mencapai hal-hal besar di masa depan. Aku akan menganggap kata-katamu sebagai berkah, kata Lin Yi. Tapi Istana Sanqing sudah menjadi tempat yang penuh masalah, tidak akan damai di masa depan. Kamu sudah tua, kamu harus mempertimbangkan semuanya dengan matang, satu langkah salah, semuanya akan hancur. Saya mengerti maksudmu. Baiklah, jangan bicarakan hal lain untuk saat ini, fokuslah pada pemulihan, kata Lin Yi. Saya sudah melihat kasus Anda akan dipulangkan paling lama dalam seminggu. Lin Yi tidak mengatakan apa-apa lagi, dia memesan sesuatu di ponselnya untuk dimakan terlebih dahulu. Bangsal itu sangat sunyi, tetapi ada satu hal lagi yang tidak dapat dipahami Lin Yi. Menurut laporan klinis, Zhang Yufu sudah berusia 63 tahun, dengan semua fungsi tubuhnya menurun, secara umum, pemulihan seharusnya tidak secepat ini. Oleh karena itu, ada 2 kemungkinan penjelasan. Pertama, dia sangat berbakat, dengan kondisi fisik yang sangat baik, sehingga memungkinkan pemulihan yang cepat. Alasan lainnya adalah dia mungkin juga memanfaatkan dantiannya, sehingga meningkatkan kemampuan fisiknya. Namun Lin Yi tidak bisa memastikan alasan pastinya. Namun, secara naluriah, ia condong ke arah yang terakhir. Lagi pula, metode pertarungan kekuatan dantian juga berevolusi dari seni bela diri Tao. Bab 2633. Harta karun rahasia Zhang Yufu. Malam itu, Lin Yi tidak pergi dan berencana untuk menginap di tempat Zhang Yufu. Para dokter dan perawat di rumah sakit juga memberikan perhatian khusus kepada Lin Yi, sering datang untuk memeriksa kondisi Zhang Yufu. Siapa sebenarnya kamu yang memiliki pengaruh seperti itu? Zhang Yufu bertanya. Sebelum kamu datang, aku tidak pernah menerima perlakuan sebaik ini. Baru saja mendapat uang, merapikan beberapa koneksi, itu bukan masalah besar, kata Lin Yi. Tapi kamu, yang tinggal sendirian di sini, bukankah keluargamu bilang mereka akan datang menjengukmu? Jika aku punya keluarga, aku tidak akan naik gunung untuk menjadi pendeta Tao. Perlukah saya mencari beberapa teknisi untuk merawat Anda? Kita tunggu sampai cedera kakak senior kita sembuh, sekarang bukan waktu yang tepat untuk melakukan tindakan besar. Kamu benar-benar tidak bisa diperbaiki.
Kakak senior, saya juga berusaha meningkatkan permintaan domestik, mendorong pertumbuhan PDB, dan mendorong kemakmuran serta stabilitas industri, semua demi kepentingan negara dan rakyat. Jangan terlalu berpikiran sempit. Kakak senior hebat sekali, kamu bisa menipuku 600.000 yuan bukan tanpa alasan. Adik kecil, jangan meremehkan dirimu sendiri, kalau ada kesempatan, kakak senior akan mengajarimu semua trik ini. Lebih baik kamu tidur lebih awal, aku akan jalan-jalan. Kemana? Bicaralah dari hati ke hati dengan perawat kecil di pos perawat, aku sudah jauh-jauh datang ke sini, tidak bisa membiarkannya begitu saja. Kamu benar-benar sesuatu yang lain. Berjalan keluar dari kamar rumah sakit, Lin Yi keluar rumah sakit untuk menghirup udara segar. Setelah mengobrol dengan Ji Qingyan dan Mili sebentar dan menonton beberapa video anak itu, dia kembali ke kamar. Ketika dia kembali, Zhang Yufu sudah tertidur. Lin Yi tidak melakukan apapun lagi, berbaring berpakaian di tempat tidur di sebelahnya, siap untuk beristirahat. Dering-dering-dering. Pada dini hari, Lin Yi terbangun oleh dering teleponnya. Dia mengangkatnya dan melihat Xiao Bing yang menelepon. Kakak Lin, ada sesuatu yang terjadi di sini, 4 orang datang menyelinap untuk mencuri, tapi kami berhasil menangkap mereka. Siapa mereka? Semuanya orang asing, dan salah satunya adalah E-level. Nada bicara Xiao Bing sangat serius, sepertinya ada yang tidak beres di sini, haruskah kita menyelidikinya? Kunci mereka dulu, tunggu aku kembali, aku akan menginterogasi mereka sendiri. Oke. Setelah membahas bisnis, Lin Yi menutup telepon. Suara Zhang Yufu terdengar samar-samar. Ada apa? Kalau ada urusan, pergi saja, jangan pedulikan aku. Ada masalah di rumah, seseorang mencoba mencuri sesuatu lagi, dan mereka semua ahli. Ekspresi Zhang Yufu berubah, dan dia terdiam cukup lama, tidak mengantisipasi hal ini. Aku tidak terlalu yakin dengan situasimu, tapi aku punya firasat bahwa jika hanya mengandalkan dirimu sendiri, akan sulit menghadapi orang-orang ini. Lin Yi berkata, kalau sendirian, memegang barang-barangmu itu susah. Kali ini kamu beruntung, lain kali mungkin tidak. Barang itu, kamu lebih tahu siapa yang akan berakhir dengan barang itu daripada aku. Aku mengerti maksudmu. Zhang Yufu menatap Lin Yi, di bangsal gelap, hanya cahaya bulan yang masuk, keduanya saling menatap, menyadari betapa gawatnya situasi. Aku bisa memberitahumu, tapi aku harap kamu merahasiakannya. Silakan, aku punya tingkat kepercayaan itu. Setelah lama terdiam, Zhang Yufu berbicara. Di tanganku ada sebuah patung, pemberian guruku, dan dia mengatakan patung itu berasal dari zaman pendiri Taoisme, Zhang Daoling. Itu tidak mungkin, dari zamannya sampai sekarang sudah hampir 1900 tahun, bagaimana bisa tetap utuh? Saya juga tidak tahu secara spesifik, ketika saya menerima patung itu, saya baru berusia 40 tahun dan tidak memperdulikannya. Lalu, apakah kamu menemukan sesuatu yang baru? Ya, Zhang Yufu mengangguk, kamu mungkin tidak percaya, tapi patung itu punya kemampuan ajaib untuk menyembuhkan orang dengan sendirinya. Itu tidak mungkin. Mata Lin Yi melebar, bulu kuduknya berdiri di tengah gelapnya malam. Itu benar, dengarkan aku, kata Zhang Yufu. Alasan saya datang ke Istana Sanqing untuk menjadi pendeta Tao bukanlah karena saya ingin melepaskan keinginan duniawi, melainkan karena saya menderita kanker. Dokter mengatakan saya hanya punya waktu paling lama 3 tahun lagi. Lin Yi mengerutkan kening, merenungkan cerita Zhang Yufu. Dia mengambil alih posisi kepala di Istana Sanqing saat dia berusia 40. Dengan kata lain, dia datang ke Istana Sanqing lebih awal. Setelah 20 atau 30 tahun, dia masih hidup dan sehat. Dikombinasikan dengan nada dan sikapnya, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kasus ini berkaitan dengan patung itu. Lakukan pelan-pelan, lebih baik berikan detailnya. Ketika saya mendapatkan patung itu, saya tidak pernah menganggapnya serius, hanya meletakkannya di atas meja sebagai hiasan, kata Zhang Yufu. Kau tahu, kakak senior tidak punya kekurangan dan suka kebersihan. Tunggu, apakah maksudmu tidak ada cacat? Apakah kamu meragukan kemampuanku, kata Zhang Yufu. Jika ada kekurangan, itu adalah rambutku yang menipis, atau kalau tidak, aku akan menjadi sosok dewa yang suci. Baiklah, apapun yang kau katakan, mari kita lanjutkan. Di mana aku tadi? Kamu bilang kamu suka kebersihan. Ya, itu saja. Kata Zhang Yufu. Setelah menggunakan patung itu sebagai hiasan, saya mengabaikannya, tetapi saya sering membersihkannya. Zhang Yufu berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Tampilannya aneh, dan saya sesekali memainkannya sampai setahun kemudian, tiba-tiba kesehatan saya tidak memburuk, jadi saya pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan lengkap. Dokter mengatakan sel-sel kanker di tubuh saya telah terkendali, tidak hanya tidak menyebar tetapi bahkan berkurang. Jadi kamu jadi bersemangat dan tidak bisa melepaskan patung itu. Zhang Yufu menghela napas dan berkata, bagaimana saya bisa tahu efeknya begitu ajaib saat itu? Kalau dipikir-pikir lagi,
saya terlalu naif, bodoh sekali. Apa yang telah terjadi? Saya ditipu oleh dokter untuk membeli obat anti kanker senilai lebih dari 40.000 yuan, sialan. Lin Yi. Yah, itu adalah balasan yang setimpal. Siapa bilang tidak, kata Zhang Yufu. Saat itu, saya melihat harapan untuk bertahan hidup, tidak banyak berpikir, hanya terus minum obat, sampai 5 tahun yang lalu, seseorang mencoba mencuri patung itu. Saya menguping percakapan mereka dan mendengar mereka mengatakan patung itu memiliki kekuatan penyembuhan. Saat itulah saya mulai memperhatikannya. Apakah kamu yakin kata-kata mereka benar? Saya melakukan eksperimen setelahnya. Entah karena kebetulan atau placebo, hasilnya sesuai harapan saya, jadi saya sangat yakin patung itu kemungkinan besar memiliki efek khusus. Itulah sebabnya saya tidak pernah meninggalkan istana Sangqing selama bertahun-tahun, karena takut dicuri oleh seseorang yang berniat jahat. Bab 2634. Serangan malam. Lin Yi belajar sedikit tentang situasi Zhang Yufu dari Liong Nian. Keluar dari rahim, terus terang saja, itu kelahiran prematur. Keluarganya miskin saat ia masih muda, dan ia tidak pernah bersekolah, jadi tingkat literasinya dapat diabaikan. Berdasarkan kata-katanya yang sepihak saja, Lin Yi tidak akan mempercayai klaim seperti itu. Lagi pula, secara global, ada preseden untuk penyembuhan kanker itu sendiri. Dilihat dari sudut manapun, itu tidak ada hubungannya dengan patung. Dan sekarang, sekelompok orang, setelah 5 tahun, berusaha keras untuk datang dan mencuri sesuatu, hal ini pasti menimbulkan keraguan tentang kemanjuran patung itu. Tetapi apapun yang terjadi, hal aneh semacam ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterimanya. Kenapa kamu diam saja? Apa menurutmu itu tidak bisa diandalkan? Memang, itu terlalu mistis. Awalnya saya juga tidak bisa menerimanya, tapi kanker saya memang sudah sembuh, dan percobaan sudah dilakukan, dan memang berhasil. Lin Yi bersandar di ambang jendela, selalu merasa itu tahayul. Tetapi ada rincian tertentu yang tidak dapat ia jelaskan dengan jelas. Baiklah, jangan bicarakan ini sekarang. Lin Yi mengalihkan topik pembicaraan dan berkata, kau sudah memberitahuku rahasia patung itu, apa rencanamu setelahnya? Setelah jeda, Lin Yi melanjutkan. Sekalipun kau punya kemampuan untuk melindungi patung itu, kau sudah tua sekali sekarang. Bahkan jika kau hidup 20 tahun lagi, semuanya akan berakhir, apa kau mau membawanya ke liang lahat? Saya ingin mewariskannya dari generasi ke generasi, tetapi melihat situasi saat ini, mungkin itu bukan seperti yang saya inginkan. Tidak seburuk yang kau pikirkan, kata Lin Yi. Meskipun kau mengambil 600.000 dariku, kita tetap seperti saudara. Aku bisa membantumu menyelesaikan masalah ini. Tergantung pada siapa kau berencana memberikannya, apakah masa depan bisa dilindungi. Dalam kegelapan, Zhang Yufu mendesah, sinar bulan di wajahnya menambah kesedihan. Di seluruh istana Sangqing, hanya kamu yang memiliki kemampuan seperti itu, tapi aku tahu, kamu tidak bisa tinggal lama di istana Sangqing. Lin Yi terkekeh, jika dijual, harganya pasti lumayan mahal. Itu bukan milikku, menjualnya tidak akan damai. Zhang Yufu berkata, lagi pula, aku selalu merasa benda ini mungkin sebuah artefak, kalau benar-benar beredar di luar negeri, aku akan jadi penjahat sejarah. Kesadaranmu begitu tinggi. Aku punya tabungan lebih dari 10 juta, setiap hari pedang harta karun besar sudah cukup, tidak semua uang harus diperoleh dengan usaha. Lin Yi, sungguh rakus. Mari kita lanjutkan tentang patung itu, kita perlu beberapa tindakan. Jika kamu mampu, bantu aku menyimpannya untuk saat ini. Zhang Yufu berkata, jika ini bisa diselesaikan secara damai dan bertemu orang yang tepat, aku akan menyerahkan patung itu padanya. Jika tidak, kau bantu aku mengembalikannya. Baiklah, kata Lin Yi. Tapi aku ingin tahu, di mana kamu menyembunyikan benda itu. Zhang Yufu terkekeh, kerutan di wajahnya tampak jelas, tidak menemukannya, kan? Lin Yi mengangguk jujur dan mengakuinya. Itu ada di lapisan langit-langit. Lin Yi tertegun sejenak, memang dia mencari ke setiap sudut namun tidak mendongak. Orang ini Zhang Yufu benar-benar berbakat. Sambil meregangkan badan dengan malas, Lin Yi menguap. Baiklah, kita tidur dulu, besok aku akan kembali dan melihat-lihat, mungkin akan ada situasi yang bisa kutemukan. Zhang Yufu mengangguk, masalah istana Sangqing, semuanya terserah padamu. Jika kau benar-benar ingin berterima kasih padaku, kembalikan saja 600.000 itu. Selamat malam, saudaraku. Lin Yi. Zhang Yufu segera tertidur, tetapi Lin Yi tidak bisa tidur lama-lama. Patung yang dapat menyembuhkan kanker. Dilihat dari sudut manapun, hal itu tampak mistis. Sekarang, setelah mendapat izin dari Zhang Yufu, dia dapat membawanya kembali untuk dipelajari. Berpikir demikian, Lin Yi mengeluarkan telepon genggamnya, bersiap mengirim pesan WeChat ke Xiao Bing, menyuruhnya mengambil barang-barang itu, demi memastikan keamanan mutlak. Tepat saat dia mengeluarkan teleponnya, dia mendengar suara samar. Kedengarannya seperti gerakan kunci pintu.
Tiba-tiba, Lin Yi mengerutkan alisnya, mengunci teleponnya, dan meletakkannya di samping. Sambil mendongak, dia melirik jam dinding, menyadari sudah lewat pukul 2 pagi. Klik. Suara kunci pintu diputar terdengar lagi, jauh lebih pelan daripada suara pintu dibuka seperti biasa. Detail seperti itu tidak biasa. Tak lama kemudian terdengar bunyi engsel pintu diputar dan pintu kamar pun terbuka. Lin Yi menahan napas, mendengar langkah kaki ringan. Beberapa saat kemudian, Lin Yi melihat bayangan muncul di depannya. Selanjutnya, di tangannya, ia memegang sebuah kotak hitam besar. Mengincar langsung ke Zhang Yufu. Dan tepat pada saat itu, suara Lin Yi tiba-tiba terdengar. Karena kamu di sini, jangan licik. Mendengar suara itu, tubuh bayangan itu bergetar, berdiri tak bergerak. Lin Yi bangkit dan menyalakan lampu, ruangan menjadi terang. Pihak lainnya mengenakan topeng, menutupi tubuhnya dengan baik, dan memiliki rambut hitam lebat. Dari rinciannya, jelas dia orang Asia, tetapi kewarganegaraan spesifiknya tidak diketahui. Bersamaan dengan itu, Zhang Yufu juga terbangun. Melihat orang yang berdiri di depannya, wajahnya berubah jelek. Namun dia tetap tenang tanpa berteriak. Dengan adanya Lin Yi di sana, dia merasa jauh lebih yakin. Tidak menyangka kamu punya seseorang di sini. Bahasa Mandarin orang itu tidak standar, tetapi ekspresinya jelas. Dia tidak menahanku di sini, aku hanya kebetulan bertemu denganmu, kata Lin Yi acuh tak acuh. Tapi kalian benar-benar gigih, setelah gagal di Istana Sanqing, kalian berhasil pindah ke rumah sakit. Mengetahui terlalu banyak itu tidak baik. Pria berambut hitam itu berkata, karena kau sudah menemukanku, kau tidak bisa dibiarkan hidup. Sambil berkata demikian, lelaki berambut hitam itu dengan tegas menyerang Lin Yi. Lin Yi sedikit mengernyit, merasa orang ini tidak sederhana. Dari gerakannya, dapat diketahui ia mencapai level D. Latar belakang kelompok ini lebih kuat dari yang diharapkan. Melihat pria berambut hitam itu mengulurkan tangannya, Lin Yi melompat turun dari tempat tidur. Yang terakhir meleset, memperlihatkan ekspresi terkejut. Tidak menyangka orang biasa bisa menghindari serangannya. Bang! Tepat saat lelaki berambut hitam itu teralihkan, ia tiba-tiba merasakan sakit di bagian belakang kepalanya, dan tubuhnya terlempar tak terkendali. Bagaimana ini mungkin? Lelaki berambut hitam itu ketakutan dalam hati, dia sudah mencapai level D, bagaimana mungkin dia bisa dipukuli seperti ini? Brengsek! Saat hendak membalas, pria berambut hitam itu melihat serangan Lin Yi datang terus-menerus. Tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi. Adegan ini, Zhang Yufu menyaksikan semuanya. Dia sangat terkejut. Keterampilan Lin Yi jauh melampaui harapannya. Pada saat itu, pria berambut hitam berada di depannya, tidak ada ruang untuk melawan. Berdiri dengan wajah memar di sudut, tidak berani bergerak. Bicaralah, organisasi apa yang kamu ikuti? Lin Yi berkata dengan acuh tak acuh, jangan punya anggapan keberuntungan, aku sering membunuh, satu lagi tidak akan ada bedanya. Bab 2635. Aku bukan orang suci. Saya tidak tahu apa-apa. Pria berambut hitam itu terengah-engah dan berkata, kamu bisa menelepon polisi. Telepon polisi. Lin Yi terkekeh, jika berurusan dengan orang sepertimu masih memerlukan pemanggilan polisi, bukankah bertahun-tahun ini akan sia-sia? Sambil berkata demikian, Lin Yi mencabut belati dari punggung bawahnya. Kesabaran saya terbatas. Pikirkan baik-baik sebelum bicara. Pria berambut hitam itu menggigil, merasakan niat membunuh yang kuat terpancar dari Lin Yi. Nalurinya mengatakan bahwa pria ini tidak berbohong, dia akan melakukan apa yang dikatakannya. Keringat dingin membasahi pakaiannya, jantungnya hampir berdebar kencang di tenggorokannya. Tiba-tiba, tangan lelaki berambut hitam itu meraih gagang jendela, tiba-tiba membuka jendela, dan melompat keluar. Dia ada di lantai 5. Orang normal yang melompat ke bawah kemungkinan besar akan mati. Namun bagi orang level D, hal itu tidak separah itu. Lin Yi bergegas ke jendela dan melihat ke bawah. Dia menemukan di bawahnya ada halaman rumput yang ditumbuhi pepohonan. Berkat bantalan dari dahan-dahan, pria berambut hitam itu tidak mengalami cedera fatal. Dan masih ada orang-orangnya di bawah untuk mendukungnya. Melihatnya jatuh, mereka segera membawanya pergi. Dasar bajingan. Lin Yi mengumpat, wajahnya tampak seolah hendak memakan seseorang hidup-hidup. Tenang saja, masih ada beberapa orang di Istana Sanqing. Kembali saja dan interogasi mereka, kata Zhang Yufu. Sepertinya kali ini lawan benar-benar siap. Kalau aku tidak di sini, kau pasti tidak akan bisa mengatasi ini. Zhang Yufu mengangguk, jika kamu percaya pada orang-orang yang menjaga Istana Sanqing, biarkan mereka mengambil barang-barang itu. Itu juga yang kupikirkan. Setelah kejadian malam ini, kurasa mereka yang bersembunyi di balik bayangan akan lebih waspada dan tak berani datang lagi dengan mudah. Lin Yi berkata, ideku adalah membiarkan Istana Sanqing beroperasi seperti biasa di siang hari dan meminta semua orang mundur di malam hari, menggunakan tindakan untuk menunjukkan bahwa barang-barang itu telah dipindahkan. Dengan begitu,
mereka tidak akan kembali. Tapi kau harus berhati-hati. Karena mereka tidak dapat menemukan patung itu, kemungkinan besar mereka akan menjadikanmu target berikutnya dan tidak akan mudah menyerah. Aku sudah menduganya, kata Zhang Yufu. Kurasa kalau bukan karena kegagalan operasi Istana Sangqing, mereka tidak akan mengirim orang ke sana. Memang, kata Lin Yi. Jangan pikirkan apapun untuk saat ini. Fokus saja pada pemulihan. Aku akan mengirim seseorang untuk berjaga besok. Saya menerima kabar dari Li Yongnian sore tadi. Dia bilang Anda mengirim 7 orang, termasuk 3 wanita. Lalu, apa yang ingin kamu katakan? Bisakah kau menyuruh ketiga wanita itu datang untuk melindungiku? Demi keselamatanmu, lebih baik jangan. Kalau mereka bertiga datang, mereka mungkin akan membunuhmu. Setelah mengakhiri pembicaraan serius itu, Lin Yi berbaring. Kemudian dia memanggil Sui Qiang, memintanya untuk membawa Zhao Yunhu ke rumah sakit untuk menjaga tempat itu, sementara dia sendiri kembali ke Istana Sangqing. Keesokan paginya, sekitar pukul 7, mereka berdua tiba di rumah sakit. Lin Yi memberikan beberapa instruksi lalu pergi. Pada pukul 9 pagi, Lin Yi telah kembali ke Istana Sangqing. Dibandingkan dengan hiruk-pikuk aktivitas biasanya, Istana Sangqing kini terasa lebih sepi. Sepanjang perjalanan, ia bertemu banyak murid dari Istana Sangqing yang menanyakan kondisi Zhang Yufu. Lin Yi tidak menyembunyikan apapun dan meyakinkan mereka tentang keselamatannya. Setelah berurusan dengan orang lain, Lin Yi menemukan Xiao Bing dan yang lainnya. Kakak Lin, kamu kembali. Mereka berkumpul, tampak santai. Bagi mereka, misi ini tampak seperti liburan. Di mana orang yang tertangkap tadi malam? Kakak Feng sedang mengawasi. Aku akan mengantarmu ke sana. Ayo pergi. Dipimpin oleh Xiao Bing, kelompok itu tiba di gudang kayu. 4 orang asing diikat erat, mulut mereka dilakban dengan selotip transparan. Ekspresi mereka kosong, seolah jiwa mereka telah terkuras. Dan semuanya penuh luka memar, jelas karena dipukuli dengan parah. Melihat Lin Yi masuk, ketakutan dalam berbagai tingkatan tampak di mata mereka. Mereka telah merasakan kekuatan orang-orang ini tadi malam. Sekarang setelah pemimpinnya kembali, mereka semakin bingung. Lin Yi mengangguk dan menunjuk ke arah mereka berempat, dan serentak mengerti, Xiao Bing dan Luo Qi pun merobek lakban dari mulut mereka. Katakan saja, siapa yang mengirimmu ke sini, kalau tidak seorang pun dari kalian akan pergi. Kami hanya datang untuk mencuri. Kenapa kalian menahan kami? Apa yang kalian lakukan itu ilegal. Orang yang berbicara adalah seorang pemuda, Hunter, yang datang ke panduan bersama Lilith beberapa hari sebelumnya. Jadi kamu mengenali hukumnya. Lin Yi mengangkat alisnya dan berkata, apakah kamu tidak tahu bahwa mencuri juga ilegal? Tentu saja kami tahu, kalian bisa serahkan aku ke polisi. Kami berhak mendapatkan perlakuan yang adil. Lin Yi berjongkok, mencengkeram rambut Hunter, dan menariknya ke belakang. Kau benar-benar mengira kami orang suci. Aku tidak mau diancam olehmu. Kalau kau tidak melepaskan kami, kau juga akan menanggung akibatnya. Kamu terlalu banyak bicara. Lin Yi mencabut belati dari punggungnya dan menusuk perut Hunter. Ah! Jeritan terdengar. Wajah Hunter memucat, hampir pingsan. Ketiga temannya berteriak terus-menerus, takut mereka akan menjadi sasaran berikutnya. Kita semua bukan orang yang tidak bersalah di sini, jadi semua omongan yang tidak ada gunanya ini tidak ada artinya. Lin Yi mencabut belati itu, darah menetes dari bilahnya, menyelimuti hati keempat orang itu dengan bayangan. Kuberi kau waktu 1 menit untuk berpikir. Ceritakan semua yang kau tahu, atau tusukan berikutnya mungkin akan mengenai siapapun. Darah mengucur deras dari perut Hunter bagaikan aliran sungai yang berkelok-kelok. 3 orang lainnya gemetar, tidak berani bernapas dengan keras. Kalian ini siapa? Ini bukan tempat untuk kalian. Keluar dari sini. Saat itu, terdengar suara berteriak dari luar. Itu suara Gong Xiaoyun. Sebelum Xiao Bing bisa memeriksa apa yang terjadi, pintu gudang kayu didorong terbuka. 2 orang berseragam, ditemani beberapa orang asing, masuk dari luar. Apa yang sedang kamu lakukan? Pembicaranya adalah seorang asing parubaya bernama Rochet, berusia sekitar 50 tahun, sangat gelisah melihat Hunter tergeletak di tanah. Lin Yi, dengan wajah dingin, mengamati mereka, sikapnya tenang dan suaranya rendah. Siapa kamu? Saya staf di kantor urusan luar negeri. Apa yang Anda lakukan merugikan hubungan internasional. Saya akan mengajukan pengaduan terhadap Anda. Mengetahui identitas Rochet, ekspresi semua orang berubah secara bersamaan. Mereka dapat yakin bahwa keempat orang ini bukanlah personel resmi. Tetapi mereka mendapat dukungan resmi, yang cukup untuk menunjukkan bahwa pengaruh mereka lebih besar dari yang dibayangkan. Jika tidak, orang-orang ini tidak akan terlibat dalam masalah ini. Situasinya lebih rumit dari yang dibayangkan. Bab 2636. Patung yang menyeramkan. Lin Yi mencibir, ini benar-benar menarik, mereka datang ke sini untuk mencuri, dan kau ingin menuntut kami.
Mereka bisa dihukum karena pencurian oleh hakim, tapi apa yang kalian lakukan itu ilegal. Kami tidak akan membiarkan ini begitu saja, kami akan mengejarnya sampai tuntas. Pada saat ini, seseorang berseragam berjalan mendekat dan berkata dengan sopan. Guru Tao, apa yang Anda lakukan sungguh keterlaluan. Jika mereka serius menangani ini, Anda juga akan mendapat masalah. Bagaimana jika saya bersikeras mengambil tindakan terhadap mereka hari ini? Orang berseragam itu sedikit bingung dan berkata, Anda mungkin tidak tahu siapa orang-orang ini. Mereka memiliki pengaruh yang signifikan, dan salah satu dari mereka terluka. Jika ditangani dengan serius, ini bisa meningkat menjadi masalah internasional, dan Anda harus mengerti, kami tidak berada di pihak yang benar di sini. Lin Yi tidak berkata apa-apa, merenungkan situasi itu dalam pikirannya sekali lagi. Apa yang dikatakan orang lain itu tidak salah. Saat ini, tuduhan maksimal yang bisa dijatuhkan kepada orang-orang ini adalah pencurian, atau yang terburuk, perampokan rumah. Itu bukan masalah besar. Lagi pula, mereka punya dukungan resmi. Kalau masalah ini terus berlanjut dan meningkat, kita yang salah. Mengingat situasi saat ini, tidaklah tepat untuk melakukan apapun lebih lanjut. Bagaimana prosedur yang tepat untuk menangani orang-orang ini? Kami masih harus menyelidiki dan mengumpulkan bukti, tetapi untuk sementara, mereka akan ditahan. Lin Yi berhenti sejenak dan berbisik di telinganya. Bawa orang-orang ini kembali, dan jangan biarkan siapapun membawa mereka pergi, jika tidak, ini tidak akan berakhir di sini untuk mereka semua. Wajahnya berubah, benar-benar terkejut bahwa seorang penganut Tao akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Kami tahu apa yang harus dilakukan. Menjawab dengan sungguh-sungguh, polisi memanggil orang untuk melepaskan Hunter dan 3 orang lainnya. Meskipun mereka masih harus menjalani penahanan dan penyelidikan, di mata Hunter dan yang lainnya, selama mereka meninggalkan tempat ini, mereka aman. Masalah yang tersisa akan terselesaikan dengan bantuan. Aku pergi. Kalaupun kau bisa melawan, terus kenapa? Sampah, seru Hunter terengah-engah. Para anggota Brigade Garda Pusat saling bertukar pandang, semuanya tak dapat menahan senyum penuh arti. Kalian memang hebat, aku mengakuinya, kata Lin Yi sambil mengangkat bahu dan tersenyum. Hunter meremas sisi tubuhnya yang terluka dan menggertakkan giginya. Kau menusukku, dan aku takkan pernah membiarkanmu lolos. Tunggu saja, kita lihat saja nanti. Lin Yi mengangguk sambil tersenyum, jangan khawatir, jika tidak terjadi apa-apa, kita akan segera bertemu lagi. Baguslah, tahu lain kali kita bertemu, aku akan mengirimmu menemui Tuhan. Jangan bicara dengannya. Kita selesaikan dendam ini nanti. Kamu harus pergi ke rumah sakit sekarang. Saat bala bantuan tiba, wajah ketiga orang lainnya juga kehilangan rasa takut dan menjadi bangga. Ayo pergi. Setelah aku sembuh, aku akan cari kesempatan untuk menghadapinya lagi. Dengan itu, Hunter, didukung oleh mereka bertiga, meninggalkan gudang kayu. Rochet menatap Lin Yi dengan dingin, tunggu saja, aku akan melanjutkan ini sampai akhir. Mengancam Lin Yi, Rochet memimpin orang-orangnya keluar satu demi satu. Saudara Lin, haruskah kita pergi ke sana? Mereka cuma orang-orang yang nggak penting, nggak perlu repot-repot ngurusin mereka. Ada urusan lain yang perlu kalian perhatikan, ikut aku. Semua orang mengangguk dan mengikuti Lin Yi ke kamar Zhang Yufu. Bos, apakah ada harta karun tersembunyi di ruangan ini? Shao Jianfeng bertanya. Kalau tidak ada barang berharga, tidak akan ada yang mencuri, kan? Kamu menebaknya dengan benar. Lin Yi mendongak, benda itu tersembunyi di langit-langit, naiklah dan temukan. Yu Xiying, Xiao Bing, dan Luo Qi mengawasi dari bawah sementara Zhang Chaoyue dan Shao Jianfeng mengerjakan pekerjaannya. Dalam beberapa menit, mereka menemukan sebuah kompartemen di sudut barat daya dan mengeluarkan sebuah kotak persegi panjang yang dibungkus kain merah. Bos, sudah sampai. Shao Jianfeng meletakkan kotak kayu itu di atas meja. Lin Yi membuka kain merah itu selapis demi selapis, memperlihatkan sebuah kotak kayu hitam di dalamnya. Lin Yi tidak terburu-buru membukanya, malah mengamatinya dengan saksama selama beberapa saat. Kotak kayu itu panjangnya sekitar 40 cm dan lebar 20 cm, dengan permukaan hitam mengilap, kemungkinan hasil pemolesan rutin. Tidak ada yang aneh dari luar. Lin Yi meletakkan tangannya di kunci. Dengan mengerahkan sedikit tenaga, dia mencopot kunci kotak kayu itu. Lin Yi dengan hati-hati meletakkan kedua tangannya di atas kotak kayu. Dia membukanya perlahan. Di dalamnya terdapat beberapa lapis kain merah, di atasnya terdapat patung yang menyerupai bahan perunggu. Penampakan patung itu sungguh aneh. Kepalanya berbentuk belah ketupat biasa, dengan segitiga bagian bawah dilubangi dan diukir dengan garis tipis yang menjadi matanya. Lengan dan kakinya terjalin seperti struktur heliks ganda DNA di sekelilingnya, memberikan perasaan aneh yang tak dapat dijelaskan secara keseluruhan. Apa-apaan ini? Luo Qi bercanda. Yang abadi seperti ini bukan bagian dari sistem Tao, kan? Rasanya seperti artefak, kata Yu Xiying.
Kami belum bisa mengatakan apa itu, mari kita keluarkan dan melihatnya. Lin Yi dengan cekatan mengambil patung perunggu itu, lalu menimbangnya di tangannya. Tetapi pada saat itu, ekspresi Lin Yi tiba-tiba membeku, berdiri tak bergerak. Bos, ada apa? Tanya Zhang Chaoyue. Jangan bicara. Melihat betapa seriusnya Lin Yi, kelompok itu terdiam. Mereka menahan napas, memperhatikan Lin Yi, tidak yakin apa yang sedang terjadi. Lin Yi memegang patung itu, keringat dingin membasahi dahinya. Dia merasakan sensasi kesemutan menyebar dari telapak tangannya ke seluruh tubuhnya. Sensasinya mirip seperti tersengat arus listrik lemah. Lin Yi menenangkan dirinya, mencoba memasuki keadaan tenang. Nalurinya mengatakan itu bukan ilusi tetapi sesuatu yang benar-benar ada. Setelah ini, Lin Yi meletakkan patung itu kembali ke dalam kotak. Rasa geli itu pun hilang. Penemuan ini menimbulkan gelombang keterkejutan dalam hati Lin Yi, membuatnya tidak dapat tenang untuk waktu lama. Sekarang dia benar-benar percaya bahwa ada sesuatu yang aneh tentang patung ini. Mata Lin Yi bergerak lincah, mungkinkah ini alasannya untuk menyembuhkan kanker? Di sini, kalian semua mencobanya, pegang, dan rasakan bagaimana rasanya. Lin Yi menyerahkan patung itu kepada Shao Jianfeng. Yang terakhir menimbangnya di tangannya, lalu menatap Lin Yi dengan bingung. Bos, apa yang Anda inginkan, agar saya memperkirakan beratnya? Tidak ada sensasi lain. Tidak. Biarkan orang lain mencoba. Shao Jianfeng menyerahkan patung itu kepada Xiao Bing. Tetapi sama seperti dia tidak merasakan apapun. Dalam rentang waktu 10 menit, patung itu telah melewati tangan semua orang, dan tidak seorang pun merasakan sensasi aneh apapun. Adegan ini membuat Lin Yi mengerutkan kening, bergumam dalam hati. Mungkinkah kemampuan mereka tidak cukup kuat? Bab 2637. Metode Lin Yi. Akhirnya, patung itu dikembalikan ke Lin Yi. Tetapi sensasi kesemutan, seperti ada arus listrik yang mengalir, masih ada. Lin Yi tidak dapat menjelaskan fenomena ini, jadi dia hanya menganggapnya sebagai keterampilannya yang unggul dan sentuhan yang lebih sensitif. Saya punya tugas untukmu. Sambil berbicara, Lin Yi dengan hati-hati mengembalikan patung itu ke dalam kotak kayu. Sekarang kembali ke Yanjing, suruh resimen memeriksa ini dengan saksama, dan setelah selesai, kunci di brankasku. Kata sandinya ABC 315. Apakah kita perlu meninggalkan seseorang di sini? Tanya Xiao Bing. Organisasi ini jelas tidak sederhana. Kami harus tetap di sini dan membantu Anda, tambah Xiao Bing. Jangan khawatir, Sui Qiang dan Yun Hu ada di sini. Kalau aku butuh bantuan, aku akan menelepon mereka, jawab Lin Yi. Silakan urus ini. Ini krusial, dan tidak boleh ada kesalahan di sepanjang prosesnya. Setelah mengatur tugas terkait, Lin Yi mengantar mereka ke gerbang tanah terberkati dan mengawasi mereka pergi. Kembali ke Istana Shangqing, Lin Yi mengumpulkan semua orang. Mulai hari ini, Istana Shangqing akan menyesuaikan jadwalnya, kata Lin Yi. Beroperasi seperti biasa di siang hari, tetapi di malam hari, tinggalkan gunung untuk mencari tempat menginap. Singkatnya, setelah pukul 18, tidak seorang pun boleh ditinggalkan di gunung. Akomodasi dan makan akan dikenakan biaya 500 yuan per orang setiap hari. Semua orang saling bertukar pandang, tidak begitu paham apa tujuan dari pengaturan ini. Paman, siapa yang akan membayarnya? Pasti majikanmu. Dia kepala Istana Shangqing. Kalau dia tidak bayar, aku juga harus bayar. Tuan baru saja keluar dari ICU. Kalau dia dengar kabar ini, dia mungkin akan kembali ke sana. Itu bukan urusan kami, Lin Yi tertawa terbahak-bahak. Jika dia meninggal, posisi kepala biara adalah milikku. Semua orang tertawa terbahak-bahak, merasa jauh lebih rileks. Lagi pula, mereka bisa turun gunung hari ini dengan biaya publik. Tidak ada alasan untuk tidak senang. Tujuan pengaturan Lin Yi sederhana saja, yakni agar semua orang dalam kegelapan tahu. Tidak ada yang mereka inginkan lagi di Istana Shangqing. Kalaupun mereka datang, perjalanannya akan sia-sia. Setelah mereka menyerah, Istana Shangqing akhirnya dapat menikmati kedamaian sepenuhnya. Setelah mengurus semuanya, Lin Yi kembali ke kota Nandu dan pergi ke kantor polisi. Halo, ada yang bisa saya bantu? Tanya petugas yang sedang bertugas. Lin Yi menunjukkan kartu identitasnya, saya dari tim, di mana atasan Anda? Tolong antar saya ke sana. Melihat surat kepercayaan Lin Yi, petugas itu tertegun sejenak, memegangnya dan memeriksanya cukup lama. Jabatan dan usia Lin Yi membuatnya tampak luar biasa. Namun surat kepercayaan itu asli, jadi petugas tidak dapat meragukannya. Baiklah, ikuti aku. Lin Yi mengangguk, lalu mengikuti petugas itu ke lantai 4 dan mengetuk pintu paling dalam. Sekretaris Wang, rekan ini dari Yanjing. Mencari aku. Di depan meja duduk seorang pria parubaya berusia 50-an, dengan tubuh ramping, mata kecil, kerutan di sudut matanya, dan kulit gelap karena bertahun-tahun terpapar cuaca. Namanya Wang Siwei, kepala di sini.
Lin Yi mendekatinya secara sukarela dan menyerahkan surat kepercayaannya. Pemimpin, saya di sini untuk menyelidiki sesuatu dan berharap Anda dapat bekerja sama dan membuat semuanya mudah. Setelah meninjau kredensial Lin Yi, Wang Siji sama terkejutnya. Untuk mencapai level ini di usia yang begitu muda bukanlah tugas yang mudah. Dia mungkin dari suatu departemen rahasia, siapa tahu. Baiklah, kalau ada apa-apa, beritahu aku. Selama masih dalam kemampuanku, tidak masalah. Terima kasih, kata Lin Yi. Baru saja, orang-orang kami membawa pulang beberapa orang asing. Saya ragu dengan identitas mereka dan ingin memeriksa situasinya. Ini memang rumit. Mereka semua punya latar belakang, jadi menangani ini sendirian tidaklah mudah. Sederhana saja, kamu tinggal bawa aku ke sana. Aku yang urus sisanya. Kalau terjadi apa-apa, aku yang bertanggung jawab. Tidak perlu terlalu formal, kata Wang Siji. Kalau mereka benar-benar melakukan sesuatu yang mencurigakan, saya tidak akan membiarkan mereka lolos, tapi masalah ini sensitif, jadi kita perlu mengumpulkan bukti dengan hati-hati tanpa memberi ruang untuk kritik. Aku mengerti maksudmu, dan untungnya aku jago dalam hal-hal seperti itu. Pasti tidak akan ada kesalahan. Denganmu di sini, aku lega. Ikuti aku. Kemudian, Wang Siji membawa Lin Yi ke pusat penahanan dan bertemu 3 dari mereka. Salah satu dari mereka terluka dan sedang dirawat di rumah sakit, tetapi tetap dalam pengawasan kami, jadi dia bisa diperiksa kapan saja. Baiklah, aku mengerti, kata Lin Yi. Untuk menghindari kecurigaan, sebaiknya kau kembali. Aku akan mengurus semuanya di sini. Jika kamu butuh bantuanku, telepon saja. Oke. Lin Yi mengambil kunci dan membuka pintu sel. Melihat Lin Yi masuk, ketiga orang itu membeku ketakutan, gemetar di dinding. Mereka tidak pernah bermimpi dia akan datang ke tempat seperti itu. Mengapa kamu di sini? Hanya untuk memahami situasi Anda. Lin Yi duduk di ranjang susun, menyilangkan kakinya, dan mengamati ketiga orang itu. Kamu bisa memilih untuk menolak, tapi kamu harus menanggung konsekuensinya. Jika kau berani menyakiti kami pasti akan menuntutmu setelahnya, kata pria berambut pirang kecil itu. Mengajukan tuntutan untuk apa? Atas dasar penyerangan. Interogasi paksa. Kau harus tahu, bangsa Tiongkok kita memiliki sejarah lebih dari 5.000 tahun. Ada banyak hal yang tidak bisa kau pahami, seperti interogasi paksa, yang mungkin tidak menunjukkan luka luar. Sambil berbicara, Lin Yi mengambil bantal dari tempat tidur susun, yang sangat keras, memenuhi persyaratannya. Lin Yi melemparkan bantal ke udara. Ketika jatuh ke posisi tertentu, Lin Yi bergerak. Kakinya terlebih dahulu menyentuh bantal yang jatuh, lalu menendangnya ke tubuh pria itu. Di belakangnya ada tembok, menghalangi pergerakan dan menyerap semua kekuatan Lin Yi. Karena bantal berada di antaranya, tidak terlihat luka apapun di tubuhnya, bahkan memar pun tidak. Namun rasa sakit fisiknya nyata, membuatnya sulit bernapas. Melihat penderitaan rekannya, 2 orang yang tersisa tercengang, karena belum pernah melihat cara seperti itu. Aku punya banyak waktu, ayo pelan-pelan. Kalau kamu nggak ngomong juga nggak apa-apa. Lagi pula, ini bukan urusanku. Setelah itu, Lin Yi menggunakan metode yang sama untuk menjatuhkan 2 orang lainnya, membuat mereka tidak dapat berdiri. Dari luar, tubuh mereka tidak menunjukkan cedera. Bahkan jika mereka ingin mengajukan tuntutan terhadap Lin Yi, tidak ada bukti. Dan Lin Yi tidak punya niat untuk berhenti, menyebabkan hukuman sepihak itu berlangsung selama lebih dari setengah jam. Tolong, berhenti. Kita bicara. Bab 2638. Penyelesaian akun. Jika kami tahu akan terjadi seperti ini, mengapa kami mengambil langkah awal tersebut? Lin Yi duduk kembali di tempat tidur papan besar, berbicara dengan nada datar. Ketiga lelaki yang dipukuli itu tergeletak di tanah, tubuh mereka gemetar tak terkendali. Ketakutan memenuhi emosi mereka. Seperti yang dikatakan Lin Yi, mengingat keadaan mereka, bahkan jika mereka mencoba melaporkannya, tidak akan ada bukti. Tuan William lah yang mengirim kami. Tuan William. Lin Yi bergumam sambil mengerutkan kening, aku perlu tahu informasi spesifiknya. Kami juga tidak tahu detailnya, dia selalu mengirim seseorang untuk berkomunikasi dengan kami dan melindungi dirinya sendiri dengan sangat baik. Tatapannya yang tajam menyapu ketiganya bagai bilah pisau. Lebih baik kau ceritakan semua yang kau tahu, jangan sembunyikan. Lebih baik begini untuk semua orang. Tidak, tolong jangan gunakan kekerasan. Kami benar-benar tidak tahu, kata pria pendek berambut pirang itu dengan ketakutan. Kami hanyalah preman yang bertugas menjalankan tugas dan mendapatkan hadiah. Kami sama sekali tidak tahu apapun tentang informasinya. Baiklah, aku akan mempercayaimu dengan enggan untuk hari ini, kata Lin Yi. Tapi izinkan aku memberimu pelajaran hukum singkat. Kau harus tinggal di sini setidaknya selama 15 hari, jadi kalau aku mau, aku bisa menemuimu kapan saja dalam 15 hari ke depan. Kalau aku tahu kau berbohong, aku punya cara untuk membuatmu menghilang dari bumi, dan bahkan Tuhan pun tak bisa menyelamatkanmu.
Dimengerti, dipahami. Lin Yi tidak tinggal lama, bangkit untuk meninggalkan ruangan. Selama interogasi tadi, dia tahu mereka tidak berbohong. Tampaknya mustahil untuk mendapatkan informasi yang berguna dari mereka. Hal ini menimbulkan bayangan gelap di hati Lin Yi. Kehati-hatian seperti itu dari sang dalang bukanlah pertanda baik. Menyelidiki informasi spesifik tidak akan mudah. Satu-satunya harapan sekarang adalah orang yang ditikamnya. Dia harus mencoba peruntungannya di sana. Setelah pergi, Lin Yi pergi ke kantor Wang Siji. Ketika Wang Siji melihat Lin Yi masuk, dia bangkit untuk menyambutnya di sofa dan menuangkan secangkir teh untuknya. Bagaimana situasinya? Sekelompok kambing hitam, mereka tidak tahu apa-apa. Lin Yi menyesap tehnya dan berkata, "Sekretaris Wang, di mana orang yang terluka itu sekarang?" "Di rumah sakit polisi bersenjata, apakah kamu ingin menemuinya?" "Aku memikirkan hal itu," kata Lin Yi. "Bisakah Anda membantu saya menghubungi dekan? Kami mungkin membutuhkan kerjasamanya." "Itu bukan masalah," kata Wang Siji. "Kamu boleh pergi sekarang." "Dekannya Guo Changmin. Aku akan meneleponnya untuk bertemu denganmu." "Terima kasih, Sekretaris Wang." Setelah mengobrol sebentar, Lin Yi pergi ke rumah sakit polisi bersenjata. Saat keluar dari mobil, Lin Yi melihat seorang pria parubaya berdiri di pintu masuk, melihat sekeliling, dan menebak identitasnya. "Kamu pasti Dekan Guo." Lin Yi berjalan mendekat dan menawarkan tangannya. "Apakah Anda Tuan Lin?" Lin Yi mengangguk sambil tersenyum dan mengeluarkan surat kepercayaannya. "Ini kredensial saya. Saya dari Departemen Keamanan, di sini untuk menyelidiki sesuatu. Saya harap Anda bisa bekerja sama. Sekretaris Wang sudah memberitahu saya tentang situasi Anda. Tenang saja, saya akan bekerja sama sepenuhnya dengan Anda." "Kalau begitu aku harus merepotkan Dekan Guo," kata Lin Yi. "Orang-orang Sekretaris Wang seharusnya membawa orang asing. Saya ingin bertanya tentang kondisinya. Untungnya, organ dalamnya tidak terluka, atau akan sulit untuk menanganinya. Aku akan pergi menemuinya." Kamar 408. Hunter sedang berbaring di tempat tidur, dan seorang perawat sedang memberikan infus anti-inflamasi. Ia tampak tidak dalam bahaya dan bersemangat, meskipun tubuhnya diperban dan ia tidak bisa bergerak sembarangan. Hunter tidak menginap di kamar pribadi, tetapi dia memesan seluruh kamar. Seorang wanita muda bercelana jeans biru dan kaos putih duduk di tempat tidur lainnya. Itu adalah temannya, Lilith. "Bagaimana perasaanmu sekarang?" Setelah perawat pergi, Lilith bertanya. "Apapun yang terjadi, aku akan segera mencapai level D. Cedera ringan ini tidak akan membunuhku." "Apa yang dikatakan Tuan William?" Dia bilang untuk mundur dulu dan mengesampingkan masalah ini. Tenggelam dalam pikirannya, Hunter bergumam pada dirinya sendiri. Operasi Istana Sanqing gagal, dan operasi rumah sakit juga gagal total. "Saya menduga orang tua itu pasti sudah menyewa bantuan sebelumnya." "Itu mungkin," kata Lilith. "Mengingat situasi saat ini, jika kita terus seperti sebelumnya, kita akan menderita lebih banyak kerugian. Kita perlu mundur dan menyusun kembali kekuatan terlebih dahulu." "Apakah Tuan William sudah mengatur semuanya di sini?" "Tenang saja, dia sudah menyewa pengacara terbaik. Semuanya sudah diurus," kata Lilith. "Mereka akan ditahan selama 15 hari sebelum dibebaskan, tepat pada waktunya agar kalian bisa pulih, lalu kalian bisa pergi bersama." "Aku tidak mau kembali. Kamu bawa yang lain dan pergi dulu." Lilith melirik Hunter, "Apakah kamu punya rencana lain? Setelah menderita luka parah seperti itu, aku takkan melepaskannya. Sekalipun aku tak membunuhnya, aku ingin membalasnya dengan tusukan itu." "Tapi dia tidak lemah." "Tindakan seperti itu tidak bijaksana," kata Lilith tenang. "Kurasa kau melebih-lebihkannya," jawab Hunter. "Jika dia benar-benar mampu, mengapa dia butuh bantuan?" Jelas, baik Hunter maupun Lilith tidak tahu bahwa orang yang bertindak di rumah sakit itu adalah Lin Yi. Jika tidak, mereka tidak akan membuat keputusan yang gegabah seperti itu. Anda tidak bisa menilai seperti itu, selalu persiapkan diri untuk yang terburuk dan kemudian cari solusi. Kau benar, tapi kurasa itu tidak masalah. Sekalipun dia kuat, satu peluru saja sudah cukup untuk menjatuhkannya. Lilith tidak membantah, karena Hunter menyampaikan pendapatnya dengan benar. "Aku punya Browning di sini. Nanti aku serahkan padamu." "Tidak masalah." Hunter menyeringai dingin, "Mari kita lihat seberapa sombongnya dia saat ada pistol di kepalanya. Tapi hati-hati. Ini Tiongkok, penegakan hukumnya ketat, tidak seperti jalanan Chico. Jangan khawatir. Tidak ada yang tahu kalau akulah yang bertindak melawan orang tua itu sebelumnya," kata Hunter dengan angkuh. "Percayalah padaku, sayang, aku seorang profesional. Persetan denganmu, jangan panggil aku seperti itu lagi, atau aku akan menembakmu." "Haha, aku suka kalau kamu marah." Lilith mengabaikan Hunter, berdiri, dan berkata, "Aku punya urusan lain. Tetaplah di sini, dan teleponlah jika kau butuh sesuatu." "Tidak masalah. Selamat jalan." Lilith menyesuaikan pakaiannya, bersiap untuk pergi.
Lalu terdengar suara, klik dari kunci pintu, menghentikan langkahnya. Pintu kamar terbuka, dan Lin Yi serta Guo Changmin masuk dari luar, mengunci pintu di belakang mereka. Melihat Lin Yi, ekspresi Hunter dan Lilith berubah drastis. Mereka berseru serempak. Bab 2639. Kekuatan sejati. Lilith secara naluriah mundur, matanya penuh kewaspadaan. Dia tidak takut pada Lin Yi, hanya terkejut melihatnya di lingkungan seperti itu. Masih ada tamu di sini, kata Lin Yi sambil tersenyum tipis. Guo Changmin berdiri di samping, tidak mengatakan apapun. Baru saja ditelepon, Wang Siji telah memberitahunya tentang identitas Lin Yi. Informasi tersebut merupakan rahasia bintang 5. Orang seperti itu setara dengan utusan kekaisaran zaman kuno. Masalah yang ditangani orang seperti itu tentu bukan hal yang remeh. Dan pria dan wanita di depannya ini tentu bukan orang yang mudah ditipu, mereka mungkin punya identitas rahasia lainnya. Yang bisa dilakukannya hanyalah berbicara lebih sedikit dan bekerja sama sepenuhnya. Hunter mencibir, aku ingin tahu apa yang kau lakukan di sini. Identitasku saat ini terlindungi, sebaiknya kau tidak bertindak gegabah. Jadi bagaimana jika kamu dilindungi? Lin Yi mengangkat alisnya dan berkata, ini Cina. Terlindungi atau tidak, semuanya terserah padaku, kan? Lagi pula, ketiga orang yang dikurung itu sudah menyebutkan nama orang yang memerintahkanmu datang. William, soal alasan mereka bicara, kau bisa menebaknya, jadi aku tidak akan membuang-buang kata. Lebih baik kau bekerja sama denganku. Meskipun kau di sini mempertaruhkan nyawamu, jika nyawamu benar-benar dipertaruhkan, itu tidak akan sepadan. Suara Lin Yi tenang, tetapi Hunter dan Lilith sama-sama merasakan ketegangan meningkat. Jika kau berani menyentuhku, kau juga tidak akan berakhir baik. Saya dikenal berhati-hati dalam bertindak, tidak pernah membiarkan konsekuensi yang tidak terduga menimpa diri saya sendiri. Lin Yi berkata sambil tersenyum, lalu menatap Guo Changmin dan berkata, Din Guo, bagaimana rekam medisnya ditulis? Kudengar itu merusak organ dalamnya. Guo Changmin terkejut karena sebelumnya dia telah memberitahu Lin Yi bahwa orang asing ini tidak merusak organ dalamnya. Tetapi seseorang dalam posisinya tidak mungkin bodoh. Lin Yi telah mengatakannya sampai sejauh ini, jika Guo Changmin masih tidak mengerti, dia akan bodoh. Memang, organ-organnya rusak, dan dia masih belum lepas dari bahaya. Lin Yi tersenyum, membuat jantung Hunter dan Lilith berdebar-debar. Jadi menurutmu, masih ada risiko kematian, kan? Ya, ya. Ekspresi mereka panik, jantung mereka hampir melompat keluar dari tenggorokan. Lin Yi mengangkat bahu, menatap Hunter dan berkata, kau sungguh sial. Hanya dengan ditusuk sekali saja, sudah ada risiko kematian, kita tidak pernah tahu kapan kita akan mati. Sebaiknya kamu jangan terlalu sombong. Begitu kata-kata itu diucapkan, Lilith mengeluarkan telepon genggamnya, bermaksud meminta bantuan. Tatapan Lin Yi tajam dan cepat. Ia mencabut belati dari pinggangnya dan melemparkannya ke arah Lilith. Ekspresinya panik, dan karena terburu-buru, teleponnya jatuh ke tanah, kehilangan harapan untuk mendapatkan bantuan. Mata Lilith menyipit, ekspresinya galak. Karena kamu yang memulai lebih dulu, jangan salahkan aku karena membela diri. Pada saat ini, kata-kata apapun tampak pucat dan tak berdaya. Dengan seluruh kekuatannya, Lilith menyerang Lin Yi. Tendangan terbang yang diarahkan langsung ke wajahnya. Lin Yi berdiri diam, tidak menghindar, dan berkata dengan tenang. Keahlianmu tidak buruk, tapi kekuatanmu agak kurang, sebaiknya kau bergabung dengan sirkus untuk melakukan akrobat. Saat kata-kata itu terucap, tangan Lin Yi secara misterius terulur, meraih pergelangan kaki Lilith. Dengan sentakan tiba-tiba ke bawah, tubuhnya langsung kehilangan keseimbangan dan terbanting keras ke tanah. Bang! Mendengarkannya saja kedengarannya menyakitkan. Guo Changmin diam-diam terkejut, tatapannya pada Lin Yi semakin terpesona. Tak heran jika dia mendapat peringkat tinggi di usianya yang begitu muda. Dia sekuat monster. Kalau orang biasa yang diserang begitu parah, mereka pasti akan sangat kesakitan hingga tidak bisa berdiri. Namun tampaknya hal itu hanya memberi sedikit pengaruh pada Lilith. Dia langsung berdiri, siap menyerang lagi. Tetapi Lin Yi tidak memberinya kesempatan. Begitu dia menenangkan diri, dia menyerbu ke depan dan menendang dadanya. Teriakan lain, Lilith terlempar ke belakang, tubuhnya terbanting ke tempat tidur di belakangnya. Ah! Teriakannya bahkan lebih memekakkan telinga. Meskipun dia tidak mengeluarkan banyak tenaga, siapa yang dapat menahan kekuatan Lin Yi? Sekarang, Lilith kesakitan hingga ia tidak dapat berdiri, berguling-guling di tanah, tidak ada perlawanan yang berguna. Lin Yi berjalan mendekat, duduk di tempat tidur lain, menginjak kepala Lilith. Di antara orang-orang yang telah kubunuh, kalian berdua bahkan tidak ada peringkatnya, jadi berhentilah berjuang sia-sia. Bukankah lebih baik hidup? Tentu saja, kalau kau tidak percaya, aku bisa menjatuhkannya untuk membuktikannya. Bahkan dengan kemampuannya, dia tidak akan selamat jika jatuh dari lantai 8. Aku tidak tahu apa-apa.
Kali ini Hunter benar-benar panik. Karena dia takut mati. Dan lagi, lelaki di depannya ini benar-benar berani membunuh orang. Saya tidak tahu apa-apa, bos kami bernama William, dialah yang menyuruh kami mencuri barang. Siapa yang mengarahkan Anda dari balik layar? Kami tidak punya direktur, tindakan kami sudah direncanakan sebelumnya, Hunter tergagap. Lin Yi tetap diam. Perkataan Hunter masuk akal dan logis. Dengan kepala tertunduk, Lin Yi menatap Lilith dan mengeluarkan belati dari pinggangnya, sambil berkata pelan. Sekarang giliranmu. Kalau apa yang kau katakan sama dengan apa yang dia katakan, aku harus minta maaf. Keringat dingin mengalir di pipi Lilith, mulutnya kejam dan berkedut, tidak dapat berbicara dengan baik. Aku tahu hal yang sama dengannya. Kami benar-benar direkrut dan tidak tahu apa-apa tentang urusan Tuan William, kata Lilith. Yang kami tahu cuma dia sangat kaya, seorang kolektor. Soal hal-hal lain, kami benar-benar tidak tahu. Kolektor, informasi ini cukup berguna. Lin Yi mengangguk, lalu menatap Hunter, dia sudah selesai bicara, sekarang giliranmu. Dia membayar kami masing-masing $500.000 AS untuk datang dan mencuri barang-barang. Mengenai informasi lainnya, saya benar-benar tidak tahu. Karena kamu tidak tahu, aku harus minta maaf. Sambil berkata demikian, Lin Yi menyerang Hunter dengan belatinya. Namun belati itu akhirnya hanya menembus sedalam 1 inci, hanya luka dangkal. Hunter ketakutan hingga berkeringat deras, bernapas berat, tampaknya tidak percaya bahwa dirinya masih hidup. Lin Yi tidak bermaksud membunuhnya, itu hanya ujian. Dia sekarang bisa yakin bahwa mereka benar-benar tidak tahu apa-apa, membunuh mereka akan sia-sia. Kita berhenti di sini hari ini. Tapi kalian berdua harus bersiap. Kalau aku tidak setuju, kalian tidak akan pergi dari sini. Lin Yi berkata dengan tenang. Dan jika aku menemukan informasi lain nanti, kalian berdua tidak akan bisa lolos. Keduanya gemetar, begitu ketakutan hingga mereka tidak berani bernapas. Guo Changmin juga berkeringat dingin. Aku pernah melihat kekejaman, tapi tak pernah sekejam ini. Apakah ini kemampuan sebenarnya dari Departemen Misterius? Bab 2640. Barang-barang Tiongkok tidak boleh jatuh ke tangan orang luar. Setelah menangani urusan kedua orang itu, Lin Yi menelepon Wang Siji. Dia meminta mereka mengirim seseorang untuk membawa Lilith pergi. Setelah selesai di rumah sakit, Lin Yi pergi ke Universitas Nanyi untuk bertemu dengan Sui Qiang dan Zhao Yunhu. Tepat saat dia tiba di rumah sakit, Lin Yi menerima telepon dari Xiao Bing. Saudara Lin, kami baru saja turun dari pesawat, kami akan segera sampai di brigade. Baiklah, tapi ada satu hal lagi yang perlu aku ajarkan pada kalian. Lin Yi menjawab, lalu berkata, carilah seseorang bernama William, dia seorang kolektor, mungkin ada hubungannya dengan barang antik dan artefak, cobalah untuk menyelidikinya. Setelah beberapa kata lagi, Lin Yi menutup telepon. Masalah patung misterius itu selalu tampak aneh bagi Lin Yi. Dia merasa itu pasti batu yang memiliki semacam medan magnet, mirip magnet. Mengenai dampaknya, hal itu bergantung pada hasil uji Brigade Garda Pusat. Meregangkan tubuhnya sedikit, Lin Yi mengesampingkan situasi patung itu. Setelah keluar dari mobil, dia pergi ke restoran terdekat untuk membeli beberapa makanan, lalu menuju ke kamar rumah sakit Zhang Yufu. Melihat Lin Yi masuk, Sui Qiang dan Zhao Yunhu berdiri untuk menyambutnya. Ayo makan dulu. Keduanya tidak berdiri pada upacara dengan Lin Yi dan mengambil makanan untuk menyiapkan makan malam. Bagaimana situasi di Istana Sanqing di sana? Aku sudah mengirim barangnya, benar-benar aman, kamu tidak perlu khawatir. Lin Yi berkata, beritahu saja aku kapanpun kamu ingin membawanya kembali. Aku hanya menjaganya, itu bahkan bukan milikku. Zhang Yufu berkata, jika aku bertemu orang yang tepat, aku akan memberikannya, jika tidak, aku akan menyerahkannya. Aku akan kehilangan nyawaku, jadi jangan khawatirkan ini lagi. Meskipun Zhang Yufu adalah tokoh lama dengan perilaku yang dipertanyakan, ia masih memegang teguh prinsipnya. Apakah kamu sudah menangkap dalangnya? Tanya Zhang Yufu. Yang datang itu orang-orang kecil saja, otaknya hati-hati banget, belum muncul. Lin Yi berhenti sejenak, berbicara dengan serius. Berdasarkan berbagai tanda, menangkapnya tidak akan mudah. Lupakan saja, kata Zhang Yufu. Tidak ada gunanya membuang-buang waktu untuk hal seperti ini. Ini bukan tentang nilai, tapi tentang apa yang harus dilakukan. Lin Yi berkata, apapun yang terjadi, ini adalah milik rakyat Tiongkok, jangan sampai jatuh ke tangan asing. Apakah kamu percaya diri? Ini bukan masalah besar, tidak akan membuatku bingung. Kamu fokus saja untuk menjadi lebih baik, serahkan sisanya padaku. Lin Yi berkata, tapi karena mereka sudah mengalami kemunduran yang begitu besar, mereka mungkin tidak akan bergerak lagi dalam waktu dekat, memberi kita waktu untuk menyelidikinya. Zhang Yufu mengangguk, tidak mengatakan apa-apa lagi, wajahnya penuh kekhawatiran. Bos, apakah Anda ingin kami melakukan perjalanan? Tanya Sui Qiang. Tidak untuk saat ini,
kata Lin Yi. Aku sudah meminta Xiao Bing dan yang lainnya untuk menyelidikinya, mari kita lihat situasinya dulu, jangan terburu-buru. Dipahami. Lin Yi tinggal di rumah sakit sampai lewat pukul 8 malam, lalu mencari pemandian untuk merasakan adat budaya setempat, dan keesokan paginya kembali dengan nyaman ke Istana Sangqing. Menurut apa yang dikatakan Lin Yi kemarin, para murid di Istana Sangqing pergi kemudian, dan hanya kembali satu demi satu pada siang hari. Hal ini tidak berdampak besar pada pendapatan Istana Sangqing. Menurut rencana Lin Yi, model ini akan bertahan sekitar seminggu. Adapun dalang di balik layar, mereka akan menyelidikinya secara perlahan. Berbaring di kursi goyang di gerbang tanah terberkati, Lin Yi menyeruput teh, sambil memikirkan pemandian mana yang akan dikunjungi malam itu. Apa yang terjadi, kenapa kamu menangis? Tepat ketika Lin Yi sedang merenungkan di mana harus menyelamatkan para wanita yang gugur, dia mendengar suara-suara dari bawah gerbang tanah terberkati. Sepertinya itu suara Li Yongnian. Tidak apa-apa, aku pergi dulu, aku akan kembali nanti malam. Lin Yi bangkit, melihat ke arah gerbang tanah terberkati, dan memang melihat Li Yongnian dan Zhuang Xiaoyun. Apa yang terjadi? Lin Yi bersandar di pagar. Zhuang Xiaoyun menyeka air matanya, tidak apa-apa, paman. Menangis seperti orang yang menangis, tapi tetap berkata tidak ada apa-apa. Lin Yi melambaikan tangan, naiklah duluan. Karena Lin Yi telah berbicara, Zhuang Xiaoyun tidak berani ragu lagi, dan atas bujukan Li Yongnian, ia pun pergi menuju gerbang tanah terberkati. Siapa yang menindasmu? Tanya Lin Yi. Tidak ada seorang pun. Zhuang Xiaoyun menyeka air matanya, emosinya mulai stabil. Kalau ada apa-apa, bilang saja, jangan seperti wanita yang berlama-lama. Paman, dia sebenarnya seorang wanita. Jangan pedulikan detailnya. Jangan sok kuat, kalau ada apa-apa, bilang aja ke paman, dia pasti bisa bantu kamu. Li Yongnian berkata, apakah ada yang menyerangmu? Lin Yi merasa ini tidak mungkin, kecuali Zhang Yufo, seharusnya tidak ada orang yang akan melakukan hal seperti itu. Ini masalah keluarga, kata Zhuang Xiaoyun. Wanita jalan itu ingin mentransfer semua uang keluarga kita. Mendengar ini, Lin Yi dan Li Yongnian menyadari, segala sesuatunya mungkin tidak sesederhana itu. Apakah ayahmu selingkuh? Li Yongnian bertanya ragu-ragu. Itu bukan curang, kata Zhuang Xiaoyun. Saat aku berusia 3 tahun, ibuku meninggal dunia, lalu dia menemukan wanita lain, yang telah bertahan selama bertahun-tahun, dan sekarang akhirnya warna aslinya terlihat. Lin Yi mengusap dagunya, memahami inti persoalannya. Keluarga Zhuang Xiaoyun cukup kaya, tidak terlalu kaya, tetapi mereka memiliki aset berjuta-juta. Sekarang, setelah istri pertamanya tiada, hanya ibu tirinya yang tersisa. Kalau dia orangnya baik, maka segala sesuatunya akan stabil dan bahagia, kalau tidak, masalah besar bisa saja muncul. Sama seperti situasi Zhuang Xiaoyun sekarang. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa seorang gadis seperti Zhuang Xiaoyun, yang cantik dan berasal dari latar belakang keluarga terhormat, akan datang ke Istana Sangqing. Benarlah kata pepatah, jika Anda mengenakan celana kulit di atas celana katun, pasti ada alasannya. Biar aku perjelas, kata Li Yongnian. Ibu tirimu ingin mentransfer uang keluargamu, tapi kamu menentangnya, dan ini menyebabkan konflik dan dia mengancammu, kan? Lin Yi juga menatap Zhuang Xiaoyun, ingin mengetahui kebenaran masalah ini. Ayahku selalu baik padaku, jadi meskipun dia punya 100 nyali, dia tidak akan berani mengancamku. Aneh sekali, kalau ayahmu memperlakukanmu dengan baik, itu artinya kamu punya tempat di hatinya, kalau kamu jelaskan situasinya kepadanya, seharusnya dia tidak membiarkanmu berbuat sesuka hatinya. Lin Yi setuju dengan analisis Li Yongnian, menunggu Zhuang Xiaoyun melanjutkan. Ayahku bekerja di bidang baterai sepeda listrik, punya pabrik kecil sendiri, tapi sudah lebih dari setengah tahun ini bisnisnya tidak berjalan baik. Wanita jalan itu bilang kita harus cari peramal untuk tahu apa yang terjadi. Zhuang Xiaoyun berkata. Lalu beberapa hari yang lalu, dia membawa seorang penipu, yang mengatakan ayah saya memiliki sesuatu yang najis pada dirinya dan harus dikeluarkan untuk mematahkan kutukan. Lin Yi terkekeh, benar-benar tipu muslihat penipu ulung. Apakah mereka mengatakan cara memecahkannya? Tanya Lin Yi. Dia bilang uang ayah saya tidak bersih, harus ditransfer keluar dulu, baru dia akan melakukan ritual, baru uangnya ditransfer kembali. Lalu, ayahmu mempercayainya. Ayahku benar-benar terobsesi sekarang. Zhuang Xiaoyun berkata, kalau bukan karena pembantu rumah tanggaku yang menelepon, aku masih belum tahu apa-apa. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini,
Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.